Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang sistem indera. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Laila Muyasaroh, absen 20 dari kelas 11 MIPA 4. Perkenalkan, nama saya Anis Devita Sari, absen 5 dari kelas 11 MIPA 4. Nama saya Ayu Husnia, nomor absen 7 dari kelas 11 MIPA 4. Nama saya Endo Sunarsi, absen 15 dari kelas 11 MIPA 4. Nama saya Muhammad Nur Abidin, absen 23 dari kelas 11 MIPA 4. Sistem indera. Sistem indera adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera atau penerima rangsang atau reseptor. Alat indera adalah reseptor yang peka terhadap rangsangan dan perubahan di sekitarnya. Indera mata, reseptor retina atau fovea centralis, kepekaan fotoreseptor atau cahaya, pengaturan lobus occipitalis. Indera telinga, reseptor, organ korti, sel rambut, otolit, kepekaan, fonoreseptor atau suara, dan keseimbangan, pengaturan lobus temporalis. Indera hidung, reseptor, saraf olfaktori, kepekaan, kemoreseptor gas atau bau, pengaturan lobus parietalis. Indera lidah, reseptor papila, kepekaan, kemoreseptor cair atau rasa, pengaturan lobus parietalis. Indera kulit, reseptor, korpus saraf, kepekaan, mekano atau tangoreseptor atau sentuhan, pengaturan lobus parietalis. Mata berfungsi sebagai indera penglihatan. Indera penglihatan disebut juga fotoreseptor karena mata sangat peka terhadap rangsangan cahaya. Lapisan mata terdalam yang peka terhadap cahaya adalah fovea centralis pada retina. Bola mata terdiri dari 3 lapisan, yaitu 1. Sklera atau tunika fibrosa, yaitu lapisan terluar yang berwarna putih dan tidak bening. 2. Koroid atau tunika vaskulosa, yaitu lapisan tengah yang mengandung pembuluh darah dan pigmen. 3. Retina atau tunika nervosa, yaitu lapisan terdalam mata yang banyak mengandung sel-sel fotoreseptor, antara lain 1. Sel kerucut atau konus, yang peka terhadap intensitas cahaya tinggi dan warna. Sel konus terdiri dari sel yang peka terhadap warna merah, biru, dan hijau. 2. Sel batang atau basil, yang peka terhadap intensitas cahaya rendah dan tidak peka terhadap warna. Berikut ini merupakan struktur bola mata. Struktur bola mata terdiri dari 1. Kornea adalah bagian sklera yang bening dan dilindungi oleh lapisan konjungtiva yang mengandung kornea dari gesekan. Fungsi kornea adalah memfokuskan bayangan yang masuk ke mata. 2. Aqueous humor adalah cairan yang dihasilkan badan siliaris dan mengisi bagian depan lensa. Fungsi aqueous humor adalah memberi nutrisi bagi kornea dan lensa dan membiaskan cahaya yang masuk ke mata. 3. Kanal Schlemm adalah pengatur volume aqueous humor dengan mengalirkannya ke pembuluh darah. 4. Pupil adalah jalan masuknya cahaya ke mata. 5. Iris adalah bagian koroid yang mengatur diameter pupil yang memengaruhi jumlah cahaya masuk. Saat terang, iris akan mempersempit pupil dan saat gelap, iris akan memperlebar pupil. Otot yang mengatur diameter pupil adalah otot sfinkter atau sirkuler dan otot dilator atau radial. Perbedaan otot sfinkter dan otot dilator adalah otot sfinkter berbentuk cincin, kontraksi pada tempat terang, mempersempit pupil atau relaksasi iris, otot mata cepat lelah, dipengaruhi saraf parasimpatik. Otot dilator
berbentuk jari-jari, kontraksi pada tempat gelap, memperlebar pupil atau kontraksi iris, otot mata lelah, dipengaruhi saraf simpatik. 6. Lensa mata adalah lensa bikonkav bening dari serat protein. Lensa mata berfungsi untuk memfokuskan agar cahaya yang masuk ke dalam mata jatuh tepat pada retina. Maka benda yang terlihat tampak akan lebih jelas. 7. Badan siliaris adalah kumpulan ligamen suspensor yang berfungsi mengubah cembung cekung lensa mata dengan kontraksi relaksasi. Kontraksi ligamen yaitu melihat jarak jauh, ligamen tertarik, lensa memipih, dan lensa mata tidak lelah. Relaksasi ligamen yaitu melihat jarak dekat, ligamen terulur, lensa mencembung, dan lensa mata cepat lelah. 8. Vitreous humor adalah cairan yang mengisi bagian belakang lensa mata atau isi bola mata. Fungsi vitreous humor adalah menjaga bentuk dan tekanan bola mata. 9. Makula lutea atau bintik kuning adalah bagian retina berpigmen kuning dan terdapat fovea centralis yang mengandung sel konus dan sangat peka dan tajam dalam menerima rangsangan cahaya. 10. Bintik buta adalah bagian yang tidak mengandung sel fotoreseptor. Bintik buta adalah daerah awal saraf optik meninggalkan bola mata. 11. Saraf optik 2 adalah saraf yang mengatur indera penglihatan. Jalannya rangsangan berupa cahaya ke otak. Yang pertama, cahaya masuk ke mata melalui kornea, aqueous humor, pupil, lensa mata, vitreous humor, lalu ke retina. 2. Cahaya diterima sel-sel fotoreseptor di retina. 3. Pada retina terdapat bayangan nyata, terbalik dan diperkecil. 4. Reseptor mengirim impuls ke saraf optik 2, lalu ke lobus occipitalis otak untuk diinterpretasikan menjadi bayangan tidak terbalik. Otot-otot penggerak bola mata terdiri dari 6, yaitu 1. Otot rectus superior, otot yang bergerak ke atas. 2. Otot rectus inferior, otot yang bergerak ke bawah. 3. Otot rectus medial, otot yang bergerak ke dalam. 4. Otot rectus lateral, otot yang bergerak keluar. 5. Otot oblikus superior, otot yang bergerak ke atas sisi luar. 6. Otot oblikus inferior, otot yang bergerak ke bawah sisi luar. Struktur lain di sekitar mata terdiri dari 1. Alis dan bulu mata, berfungsi menghindari mata dari air, benda asing, dan kotoran. 2. Kelopak mata, terdiri dari lapisan konjungtiva dan otot orbicularis oculi, berfungsi untuk melindungi dan memejamkan mata. 3. Aparatus lacrimalis, yaitu terletak di sudut mata, terdiri dari kelenjar lakrimal air mata dan saluran air mata. Telinga. Telinga berfungsi sebagai indera pendengaran atau fonoreseptor dan pendeteksi keseimbangan atau equilibrium. Reseptor telinga untuk pendengaran adalah organ korti pada koklea dan untuk keseimbangan adalah otolit. Struktur telinga. Struktur telinga meliputi daun telinga, saluran telinga, membran timpani, tulang-tulang pendengaran, saluran eustachius, kanal semisirkuler, vestibula, koklea, dan saraf auditori. Fungsi struktur dari telinga. 1. Daun telinga berfungsi mengumpulkan suara masuk ke dalam telinga. 2. Saluran telinga
berfungsi meneruskan suara ke telinga tengah. 3. Membran timpani atau gendang telinga, berfungsi meneruskan getaran suara ke tulang-tulang pendengaran. 4. Tulang-tulang pendengaran, secara berurutan terdiri dari tulang martil, landasan, dan sanggurdi, berfungsi meneruskan getaran suara ke tingkap oval. 5. Saluran eustachius adalah saluran yang berhubungan dengan tenggorokan yang berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan dalam dan luar. 6. Kanal semisirkuler atau saluran setengah lingkaran, terdiri dari 3 saluran yang mengandung cairan endolimfe dan sel-sel reseptor keseimbangan berupa kapula yang dipengaruhi gerakan sel rambut. Kanal semisirkuler berfungsi untuk keseimbangan tubuh. 7. Vestibula, terdiri dari sakulus dan utriculus yang mengandung cairan endolimfe dan sel-sel reseptor keseimbangan berupa makula dan dipengaruhi gerakan otolit. Vestibula berperan dalam keseimbangan, koordinasi, serta kontrol pergerakan tubuh. 8. Koklea, berfungsi mengubah getaran suara yang dikirim dari telinga tengah menjadi sinyal saraf yang akan disampaikan ke otak. 9. Saraf auditori adalah saraf yang mengatur indera pendengaran dan keseimbangan. Struktur fonoreseptor atau pendengaran. Struktur fonoreseptor pada telinga berupa organ korti yang terdiri dari sel-sel rambut, membran basilaris, membran tektorial, dan neuron sensorik. Jalannya rangsangan yaitu 1. Getaran suara dari luar masuk melalui telinga, saluran telinga, membran timpani, dan saluran pendengaran, yaitu martil, landasan, dan sanggurdi. 2. Getaran kemudian diterima tingkap oval dan masuk ke skala vestibuler, dan kemudian melingkari koklea sampai menuju skala timpani, dan keluar melalui tingkap bulat. 3. Gerakan di atas menyebabkan membran basilar bergetar dan menyebabkan sel rambut pada organ korti bersentuhan dengan membran tektorial. 4. Sel-sel reseptor kemudian mengirim impuls ke saraf auditori lalu ke lobus temporalis otak untuk diinterpretasikan sebagai suara. Struktur reseptor keseimbangan pada telinga yaitu 1. Kupula pada kanal semisirkuler yang terdiri dari sel rambut dan kupula. Terdapat sel-sel rambut yang peka terhadap gerakan memutar kepala. Arah gerakan kupula berlawanan dengan arah gerakan kepala. 2. Makula pada vestibula yang terdiri dari membran gelatin, batu otolit, dan sel rambut. Terdapat batu otolit dan sel-sel rambut yang peka terhadap gerakan vertikal kepala berdasarkan gaya gravitasi. Hidung. Hidung berfungsi sebagai indera pembau atau penghiduan yang biasa disebut kemoreseptor gas. Reseptor hidung adalah saraf olfaktori yang terletak pada langit-langit rongga hidung yang peka terhadap molekul bau atau odoran. Jalannya rangsangan berupa bau ke otak yaitu melalui 1. Bau masuk ke hidung bersama udara inspirasi. 2. Bau diterima oleh sel-sel kemoreseptor di rongga hidung. 3. Reseptor mengirim impuls ke saraf olfaktori 1 untuk diinterpretasikan menjadi bau. Untuk tiap-tiap sel saraf olfaktori sendiri bertanggung jawab atas molekul bau yang berbeda, sehingga dapat terjadi beragam bau. Selain itu, indera pembau juga bekerja sama dengan indera pengecap sebagai kemoreseptor untuk mengenali rasa sekaligus bau. Untuk struktur saraf olfaktori sendiri bisa dilihat dalam gambar berikut. Lidah. Lidah adalah kumpulan otot rangka pada bagian lantai mulut yang dapat membantu pencernaan makanan dengan mengunyah dan menelan. Lidah dikenal sebagai indera pengecap yang banyak memiliki struktur tunas pengecap. Lidah juga turut membantu dalam tindakan bicara. Fungsi lidah. Lidah memiliki 3 fungsi utama yaitu 1. Sebagai indera perasa, 2. Sebagai organ pencernaan untuk mencerna dan menelan makanan. 3. Sebagai organ yang berperan dalam proses berbicara. Bagian-bagian lidah. 1. Akar lidah. 2. Tubuh lidah.
3. Tonsil atau amandel, 4. Adenoid, 5. Kuncup lidah, 6. Frenulum, 7. Otot lidah. Jumlah ujung pengecap pada manusia bisa mencapai 10.000 buah, di mana letaknya tersembunyi secara rapi di antara tonjolan-tonjolan lidah yang dinamakan sebagai papila. Papila terdiri dari beberapa lapisan, yakni A. Papila filiformis berada pada seluruh lapisan lidah yang berfungsi menerima rangsangan rasa sentuh dan pengecapan. B. Papila circumvallata berada di dasar lidah dengan bentuk seperti huruf V. Pada lidah manusia, jumlah papila circumvallata bisa mencapai 8 hingga 12 buah. C. Papila fungiformis menyebar pada permukaan ujung dan sisi lidah dan berbentuk seperti jamur. D. Papila foliata terletak pada bagian pinggir lidah. Alur rangsang dari lidah ke otak. Lidah dapat menerima rangsangan kimia yang terlarut dalam minuman yang kita minum. Pada kasus makanan, ada sebuah proses pengunyahan di mana sebuah makanan akan dihaluskan dan dicampur dengan ludah. Nah, pada proses ini, maka bahan kimia atau molekul rasa yang ada di dalam makanan akan terlarut bercampur dengan ludah atau air liur yang kemudian masuk ke dalam lubang pengecap. Di dalam lubang pengecap, bahan kimia akan dideteksi oleh rambut pengecap sehingga dapat menimbulkan perbedaan potensial di sensor sel atau sel gustatori, sehingga menghasilkan impuls saraf yang kemudian diteruskan ke dalam sistem saraf pusat. Adapun bagian otak yang menerima rangsangan ini yakni saraf kranial 7 atau fasial dan saraf kranial 9 atau glosofaringeal. Melalui lubang-lubang pengecap atau tas tepores, kuncup-kuncup pengecap dapat merespon 4 rasa dasar, yaitu manis, masam, asin, dan pahit. Letak masing-masing rasa berbeda-beda, yaitu 1. Rasa asin terletak di lidah bagian depan, 2. Rasa manis terletak di lidah bagian tepi, 3. Rasa masam terletak di lidah bagian samping, 4. Rasa pahit terletak di lidah bagian belakang. Kulit merupakan organ terbesar yang menutupi seluruh permukaan tubuh. Fungsi kulit 1. Ekskresi, yaitu produksi keringat. Fungsi kulit sebagai organ sistem ekskresi adalah untuk mengeluarkan kotoran, racun, dan senyawa mineral berlebih melalui keringat, agar kita terhindar dari zat-zat yang dapat meracuni tubuh. 2. Proteksi, yaitu perlindungan paling luar dari tubuh. Kulit sebagai alat proteksi yang bertugas untuk menjaga bagian dalam tubuh terhadap gangguan fisik dari luar, gangguan kimiawi, gangguan yang bersifat panas, serta gangguan infeksi. 3. Regulasi, yaitu pengaturan suhu tubuh. Kulit sebagai regulasi adalah sebagai pengatur suhu tubuh. Kulit menjaga suhu tubuh tetap normal dengan produksi keringat serta memperlebar pembuluh darah bila kepanasan. Sedangkan bila kedinginan, kulit akan merinding dan mengerutkan pembuluh darah untuk menghalangi panas tubuh keluar sehingga suhu tubuh tetap normal. 4. Reseptor, yaitu alat indera. Kulit sebagai alat reseptor adalah kulit memiliki ujung saraf penerima rangsangan, reseptor, di mana peka terhadap beberapa rangsangan seperti sentuhan, rasa sakit, panas, dingin, dan tekanan. 5. Metabolisme, yaitu tempat penyimpanan lemak. Kulit sebagai alat metabolisme adalah kulit berfungsi sebagai pusat penyimpanan air dan lemak. Lemak ini bertugas menyangga otot dan tulang agar tetap nempel, kemudian memungkinkan berlangsungnya proses sintesis vitamin D yang diperoleh dari sinar matahari. Reseptor kulit terdiri dari korpus pada lapisan epidermis dan dermis yang dapat merasakan berbagai rangsangan. 1. Reseptor ujung bebas terletak pada lapisan epidermis untuk merasakan sakit atau nyeri. 2.
Reseptor ujung rambut terletak di sekitar folikel rambut untuk merasakan gerakan rambut. 3. Corpus Pacini untuk merasakan tekanan kuat. 4. Corpus Ruffini untuk merasakan panas. 5. Corpus Krause untuk merasakan dingin. 6. Corpus Meissner untuk merasakan sentuhan. 7. Discus Merkel terletak pada lapisan epidermis untuk merasakan sentuhan, tekanan ringan, dan sakit atau nyeri. Bagian dan struktur lapisan kulit. Struktur lapisan kulit terdiri dari epidermis, dermis, dan hipodermis. 1. Epidermis atau kulit ari. Jaringan epitel yang tersusun atas sel kulit hidup dan mati yang terdiri dari 4 lapisan, yaitu A. Stratum corneum atau kulit tanduk, mengalami pengelupasan dan pembentukan zat tanduk, berfungsi melindungi kulit di bawahnya. B. Stratum lucidum, lapisan bening dan tipis sebagai pelindung kulit dari sinar ultraviolet. C. Stratum granulosum, lapisan tempat terdapatnya butir-butir melanin, pigmen kulit. D. Stratum germinativum, lapisan tempat pembelahan proliferasi sel-sel kulit. Lapisan ini dapat dibagi lagi menjadi stratum spinosum dan stratum basale. 2. Dermis atau corium atau kulit jangat. Jaringan ikat yang di dalamnya terdapat kapiler darah, sel reseptor kulit, kelenjar keringat, kelenjar minyak, dan akar rambut. 3. Hipodermis, lapisan subkutan. Jaringan ikat yang di dalamnya terdapat kapiler darah, lapisan lemak, dan jaringan saraf. Gangguan pada indera penglihatan mata. 1. Miopi, rabun jauh, yaitu tidak mampu melihat jarak jauh karena titik dekat kurang dari 25 cm. Miopi terjadi karena bayangan jatuh sebelum retina, bola mata terlalu lonjong, kelengkungan lensa mata terlalu besar. Miopi dapat ditolong menggunakan kacamata berlensa cekung atau negatif. 2. Hipermetropi, rabun dekat, yaitu tidak mampu melihat jarak dekat karena titik dekat lebih dari 25 cm. Hipermetropi terjadi karena bayangan jatuh setelah retina, bola mata terlalu pipih, kelengkungan lensa mata terlalu kecil. Hipermetropi dapat ditolong menggunakan kacamata berlensa cembung atau positif. 3. Presbiopi, cacat mata tua, disebabkan faktor usia yang disebabkan karena menurunnya daya akomodasi mata. Presbiopi dapat ditolong menggunakan kacamata bifokal atau rangkap, yaitu terdiri dari lensa cembung di bagian atas dan lensa cekung di bagian bawah. 4. Astigmatisme, mata silindris, yaitu disebabkan karena kornea mata yang tidak bulat. Astigmatisme dapat ditolong menggunakan kacamata berlensa silindris. 5. Katarak, yaitu keruhnya lensa mata karena penumpukan glukosa atau diabetes mellitus dan lain-lain. 6. Rabun senja, yaitu kebutaan karena defisiensi vitamin A. 7. Buta saraf, yaitu terjadi karena kerusakan retina, saraf optik 2, atau korteks otak yang bertanggung jawab atas penglihatan. 8. Buta warna, yaitu terjadi karena salah satu jenis atau lebih sel-sel reseptor cahaya tidak dapat menerima atau mengenali warna tertentu. 9. Trakoma, yaitu peradangan lapisan konjungtiva mata yang dapat menyebabkan kebutaan. Gangguan pada indera pendengaran dan keseimbangan. 1. Tuli saraf, terjadi karena kerusakan organ korti, saraf auditori, atau korteks otak yang bertanggung jawab atas pendengaran. 2. Tuli konduktif,
terjadi karena gangguan penghantaran suara ke koklea, misalnya penumpukan serumen atau kerusakan tulang pendengaran. 3. Motion sickness, penyakit mabuk akibat perjalanan darat, laut, ataupun udara karena reseptor keseimbangan mendeteksi pergerakan, namun tidak sinkron karena indera penglihatan dan tubuh tidak mendeteksi pergerakan. Gangguan pada indera pembau atau hidung. 1. Hiposmia. Hiposmia yaitu penurunan reseptor hidung terhadap sebagian bau. 2. Parosmia. Parosmia yaitu kesalahan reseptor hidung dan otak dalam menerjemahkan bau. 3. Kakosmia. Kakosmia yaitu persepsi abnormal terhadap suatu bau yang tidak enak. 4. Anosmia. Anosmia yaitu ketidakmampuan total reseptor hidung menerima bau. 5. Pilek. Pilek yaitu penyakit yang menyebabkan hidung menghasilkan banyak lendir yang menghalangi reseptor hidung untuk menerima bau. Gangguan pada indera pengecap atau lidah. 1. Sariawan lidah disebabkan oleh jamur Candida albicans. 2. Kanker lidah disebabkan oleh merokok, konsumsi alkohol, dan obat-obatan berlebih. 3. Visura lidah, retak-retak dan lekukan pada lidah yang lebih besar yang mudah menimbulkan rasa perih dan iritasi. 4. Mikroglosi, ukuran lidah dan papila yang lebih kecil daripada normal. 5. Makroglosi, ukuran lidah dan papila yang lebih besar daripada normal. Gangguan pada indera peraba. Kulit. 1. Panu, disebabkan oleh jamur Tinea versicolor. 2. Kurap, disebabkan oleh jamur Microsporum. 3. Jerawat, disebabkan oleh bakteri Propionibacterium acnes yang menyebabkan tersumbatnya pori-pori kulit. 4. Dermatitis adalah peradangan kulit seperti munculnya ruam, rasa gatal, dan inflamasi sebagai respon imun terhadap benda asing dan patogen. Dari presentasi yang telah kami sampaikan, ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah, apa nama reseptor yang berada di hidung dan di mana letaknya? Yang kedua, sebutkan dan jelaskan fungsi saraf yang berada di kulit. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.